Jangan lupa subscribe channel YouTube Al Furqon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' wa ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, insyaallah pagi ini kuliah subuh kita akan disampaikan oleh Al-Ustaz Anton Susanto. Alhamdulillah beliau sudah hadir tengah-tengah kita. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz. Dan mari sama-sama kita simak apa yang disampaikan oleh beliau. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam kenceng, sahurnya belum kenyang. Yang jawabnya pelan, sahurnya kekenyangan. Coba diulang biar kompak semua ya. Jangan ada kenceng, ada pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau dari suaranya kelihatan belum kenyang semua. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahar al azizil ghaffar khaliqil jannati wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha lanas'aluka rizqan nahnu narjuk wal akibatu littaqwa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kanati dunya hamuhu ja'alallahu faqrahu baina an-naini. Jamaah hadirin rahimakumullah, bersyukur kita ngelihat TV berkali-kali di mana-mana banjir, mobil rusak, rumah kerendam dan lain sebagainya, musibah, bencana mereka terima. Lalu apa yang kita dapatkan dari hikmah itu? Ternyata kita harus banyak bersyukur hadirin. Saya ngeliat tuh di postingan ada tulisan mobil kerendam dibenerin mahal, nggak dibenerin nggak kejual katanya. Nah macem-macem hadirin rahimakumullah. Kemarin saya punya temen kolonel, rumahnya kerendam juga, sampai bininya nangis, dengan tangisan hancur semua. Lalu apa yang mendapatkan hikmah dari tontonan itu hadirin? Tidak kecuali harus ada rasa syukur terhadap diri kita, bahwasanya di saat yang lain capek terhadap menghadapi musibah, maka kita tidak kena musibah, maka capeklah untuk ibadah. Itu kuncinya Pak. Kenapa? Sebab karena apabila Allah berikan waktu luang, hak Allah yang harus kita tunaikan yang paling utama adalah maksimal dan perbanyak ibadah. Itu kuncinya Pak. Kalau waktu luangnya banyak, kalau Allah berikan kita rezeki lebih, maka hak yang harus ditunaikan oleh kita adalah banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berbagi rezeki. Jangan lupa subscribe channel YouTube Al Furqon. Kalau udah jamaah Al Furqon kudu sakrep. Wah, sakrep ya Pak ya. Maka sakrep ibu-ibu ini akan menentukan nanti Bu, Al Furqon menjadi masjid, wah, menjadi YouTube yang menjadi contoh untuk dakwah syiar. Jadi hadirin rahimakumullah,
Di saat kita melihat berita-berita ada tanah longsor, ada banjir dan ini dan lain sebagainya hadirin, maka mereka sibuk dengan kesibukan yang datang kepada mereka terhadap musibah, lalu kita tidak kena musibah, maka sibukkanlah kita maksimal dalam ibadah. Itu hadirin rahimakumullah. Allah menjadikan mereka kena musibah, kita tidak. Lalu apa yang akan didapatkan oleh hikmah daripada diri kita? Kalau kita tidak kena musibah, ibadah kita lemah hadirin. Takut. Nih orang kata malaikat mah begini, nih orang kagak kena musibah, ibadah males. Kalau yang gak kena musibah, ibadah jadi rajin, Pak. Maka tunaikanlah hak Allah, maka Allah akan tunaikan hak kita hadirin. Maksudnya apa? Sesuai dengan porsi yang kita dapatkan hadirin. Kemarin 90% Jabodetabek banjir hadirin rahimakumullah. Di sini ada yang kena banjir enggak, Pak? Ada? Ada banjir di mari? Kagak. Maka hadirin rahimakumullah, di dalam kehidupan kita Allah akan uji berbagai macam ujian hadirin. Ada ujian yang diberikan ekonomi kekurangan, ada yang diberikan ujian kelebihan ekonomi. Kelebihan ekonomi juga ujian hadirin, bahkan lebih besar daripada ujian kekurangan. Yuk kita ambil contoh, Pak. Bagaimana ujian kelebihan ekonomi lebih besar daripada ujian kekurangan? Saya kenapa bisa ngomong kayak gitu, Pak? Saya dulu saking miskinnya ya, anak sakit 2 minggu nggak bisa berobat, itu tandanya ujian kekurangan. Dan alhamdulillah di zaman Covid, Pak, saya menemukan alat yang saya demokan waktu itu di sini, itu viralnya sampai ke 9 negara, yang sampai oleh Allah diberikan kelebihan rezeki per hari 60 juta, Pak. Ternyata menurut saya nggak tahu menurut ibu atau bapak yang belum kaya. Cailah sombong bener, kagak tahu maksudnya gitu ya. Menurut saya ujian yang paling besar tatkala kita lebih rezeki, Bu. Sambil contoh, orang miskin datang ke diskotik diusir, betul? Lah beli tiket kagak mampu, mau main judi kagak mampu, mau mabuk kagak mampu, mau godain perempuan, perempuan mana kagak mau, Bu. Tapi kalau kelebihan duit, mana-mana tempat maksiat bisa kita singgahi dengan mudah. Dengan mudah kita singgahi, Pak. Peluang sombongnya besar. Orang miskin mau sombong apa, Pak? Malaikat ketawa, lah lu sombong, miskin sombong. Kayak sombong malaikat masih maklum. Peluang sombongnya besar, Pak. Apa doa saya? Ya Allah, Rabb, jadikan hamba orang kaya yang bertakwa, rendah hati, tidak sombong. Walaupun ucapan saya sombong, itu karena tuntutan profesi sebagai motivasi hadirin rahimakumullah. Ingat, tatkala kita beramal lalu kita menunjukkan amal kita dengan niat motivasi, itu bagus hadirin. Kenapa? Menjadi sebab jalan orang untuk melakukan kebaikan pula hadirin rahimakumullah. Beramal itu dua, Pak. Sembunyi-sembunyi jaga keikhlasan bagus. Beramal terang-terangan dengan niat memberikan motivasi, giro, semangat untuk yang lain, itu luar biasa, Pak. Banyak orang dapat hidayah gara-gara termotivasi, Pak. Nih, Bu, saya kasih tahu, Bu. Resep pengen sukses itu sebenarnya gampang. Yang pertama, di saat kita miskin, doanya yang baik-baik aja, Bu. Waktu saya miskin, doanya, ya Allah, Rabb, jadikan hamba orang kaya tiap haji, tiap kurban, hamba pengen kurban sapi seorang diri, ya Allah, nggak mau patungan, ya Allah. Doa saya tuh salah satunya. Yang kedua, ya Allah, Rabb, jadikan hamba orang kaya ingin membahagiakan orang tua, ya Allah. Dulu orang tua di saat hamba kecil mereka banting tulang, maka izinkan hamba jadi orang kaya agar hamba bisa membahagiakan orang tua nggak capek-capek kerja. Karena waktu saya miskin, Pak, saya masih ingat banget ibu saya masih jadi tukang urut, Pak. Sehari 6 orang, asal pulang bajunya basah kuyup, keringetan. Saya doa sama Allah, ya Allah, Rabb, orang tua hamba sudah usia lanjut, ya Allah. Di usia tua beliau, ya Allah, Rabb, biarkan hamba yang menanggung rezeki mereka, ya Allah. Orang tua hamba jangan kerja, ya Allah.
Ternyata apa Pak? Di saat kita niat baik lalu diiringi dengan kebaikan-kebaikan yang kita akan tunaikan, maka insya Allah doa itu cepat Pak. Didukung lagi kita waktu itu orang tua masih hidup, Mak, doain ya Mak, biar saya rezekinya banyak, Mak, nggak usah capek-capek kerja, dipeluk saya, Mak, doain ton, mudah-mudahan kamu jadi orang sukses. Ya Allah Rob, mana sangka rumah di pinggir kali ngontrak kadang nggak kebayar, Allah takdirkan beli rumah cash miliaran rupiah. Motor butut yang Pak Dedi pun tahu kalau nyala susah banget nyalanya. Bisa nyampe 20 kali ngengkol kagak nyala-nyala. Sekali nyala tengah jalan mogok. Ditaikin bunyi krekat kreket. Kenapa krekat kreket? Karena motornya super cup, udah tua, itu motor 82 umurnya udah seumur saya. Itu motor tahun 1982, asal buat goncengan, joknya meleot karena besinya udah karatan. Bertahun-tahun saya pakai itu, Pak. Sampai kadang kalau mau ceramah saya umpetin tuh motor, malu. Kenapa? Sebab bukan malu sama motornya, tapi malu karena saya ingin menyampaikan tentang sedekah. Saya khawatir orang yang saya sampaikan tentang sedekah, mereka akan nggak mau sedekah. Kenapa? Sebab ustadznya ngomong sedekah, miskinnya kelewatan. Apa doa saya waktu itu? Ya Allah Rabb, jadikan hamba orang kaya. Kalau hamba berceramah tentang sedekah, mereka yakin bahwasanya sedekah luar biasa. Ya Allah, tiap kali ceramah saya umpetin tuh motor, Pak. Saya masih ingat banget ceramah di Masjid Haji Sapri yang di Bendungan Jogo. Tuh motor saya umpetin, pakai panitia nanya lagi, Ustaz motornya ditaruh di mana? Ya salah, pakai nanya lagi. Udah tahu diumpetin, Ustadz sini motornya nanti hilang. Ya Allah, nih ngeledek apa ngenyak sih, motor jelek ngilang. Kenapa saya umpetin? Karena waktu saya khotib saya ingin menyampaikan tentang fadilah sedekah. Saya khawatir kalau mereka tahu motor saya, mereka akan nggak mau bersedekah. Maka doa saya, ya Allah Rabb, jadikan hamba orang kaya. Kalau hamba berkata, hamba mengajak mereka jamaah bersedekah, mereka akan percaya bahwasanya sedekah tidak membuat menjadi miskin. Itu dosa saya, Pak. Dan subhanallah, Pak, Allah ijabah, Allah kabulkan. Maka karena ini Ramadan, Bu, tolong dijawab, Bu. Karena ini bulan Ramadan, kalau ceramah Ramadan itu lebih baik panjang materi masuk semua, apa pendek masuk separuh, Bu? Ayo jawab jujur, jangan ketawa Ibu. Karena ini Ramadan, beda dengan kajian taklim. Lebih baik panjang masuk separuh materi ceramah, apa pendek masuk semua, Bu? Pendek masuk semua. Berarti berapa menit lagi nih? 5 menit lagi berarti ya, Bu. 5 menit lagi, Bu. Kurang, waduh, setengah jam lagi katanya nih. Ramadan ini, Bu, coba masing-masing udah pasang niat belum? Kalau saya pribadi sudah 3 yang saya pasang niat, dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Yang pertama, niat pertama yang saya niatkan waktu mau datang Ramadan, ya Allah, hamba niat sepanjang Ramadan, ya Allah, hamba ingin bersedekah setiap hari. Itu niat pertama. Yang kedua, ya Allah Rabb, hamba niat selama Ramadan hamba ingin baca Quran tiap hari. Yang ketiga, niat khususnya bagi laki-laki, ya Allah Rabb, hamba niat sepanjang Ramadan hamba sholat berjamaah tidak tertinggal takbir awal. Itu niat, Pak. Kenapa? Sebab perlu niat, hadirin. Karena bulan Ramadan bulan istimewa, kalau tidak kita niatkan maka amal menjadi terbiasa dan biasa, hadirin rahimakumullah. Dan apabila sudah melekat dalam Ramadan itu, hadirin 3 hal tadi, baca Quran setiap hari, sedekah setiap hari, sholat berjamaah tidak tertinggal takbir awal daripada imam, maka demi Allah Ramadan itu akan membekas dan hasilnya luar biasa setelah Ramadan, hadirin. Bukankah yang namanya kapalan itu karena terbiasa, Pak? Ini tangan kita nih, kalau yang ojek online boleh pegang nih. Kalau ojek online, jangan dikatakan pemain ojek online kalau tangannya belum kapalan. Coba masing-masing pegang tangan. Ayo coba pegang. Kalau belum kapalan, tandanya ngojeknya cuma Sabtu Minggu doang, cuman selingan.
Ini PT Jamriko nih, udah kapalan belum tangannya? Belum. Pasti tangannya kapalan kalau yang pemain, Pak. Kalau bukan pemain, kagak kapalan. Maksudnya apa? Kalau selama sebulan diistiqomahkan seperti itu, maka lepas Ramadan, kenikmatan itu akan dirasakan terus. Hadirin rahimakumullah. Ini saya cerita nih, Pak. Saya niat, ya Allah, sepanjang Ramadan hamba ingin sholat tidak tertinggal takbir pertama. Ini ada kisah pertolongan Allah, Pak. Saya hari Jumat jarah makam ibu saya, Pak. Hari Jumat kemarin tuh. Setelah saya mau pulang, maaf, di tengah jalan saya maghrib, saya buka puasa. Di tengah-tengah saya maghrib di jalan makan nasi bebek. Saya nanya, Pak, ada masjid nggak di sini, Pak? Saya mau sholat berjamaah. Oh, ada, Pak, di depan. Saya pikir, Pak, di depan itu di depan saya begitu, Pak. Tahu-taunya pas saya dibilang di depan, kayak dari sini ke mana tuh? Ke Nilam sampai ke mana tuh? Sampai naik motor jauh, Pak. Tapi memang saya niat, ya Allah Rabb, izinkan hamba selama Ramadan, ya Allah Rabb, tidak tertinggal takbir awal daripada imam sholat. Pas saya nyebrang jalan, Pak, masjid di mana, Pak? Sono, Pak. Ya Allah, yang ngasih taunya bilang di depan. Saya pikir di depan saya nyebrang ada masjid, tahu-taunya jauh, Pak. Kayak dari sini ke Setiakawan, Pak. Tahu Setiakawan, toko buku ujungan, Pak? Nah, otomatis kalau saya menuju ke sana pasti saya tertinggal takbir awal. Tapi saya sudah niat, ya Allah Rabb, hamba niat jaga hamba dari sholat takbir awal imam tidak tertinggal, karena kalau sudah rukuk berarti udah nggak kompak ya. Akhirnya lagi jalan sudah pasrah, tiba-tiba ada orang klakson, Pak mau kemana? Mau ke masjid. Lalu dibilang sama dia, Pak naik bareng, Pak. Saya pun mau ke sana. Ya Allah, itulah bukti, Pak. Kalau kita niat, Allah akan jaga daripada niat kita. Hadirin rahimakumullah. Yang terpenting niat dulu, Pak, niat. Yang kedua, ini pun sering kita puasa pol, tapi bagaimana amaliyah kita yang lain pun harus ikut pol. Sedekah, Pak, ini penting nih, Pak. Bu, tolong catat ini, Bu. Rezeki itu terkadang besar bukan karena kita menerima. Rezeki besar itu terkadang di saat kita memberi. Maka di bulan Ramadan sering-seringlah memberi daripada menerima, Bu. Ayatnya mana? Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang menginfakkan hartanya di jalan Allah serupa bagikan benih yang ditanam, tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai menumbuhkan 7 bulir, tiap 7 bulir menumbuhkan 100 biji. Inilah bukti bahwasanya rezeki yang banyak bukan karena kita menerima, tapi rezeki yang banyak di saat kita memberi, Bu. Maka dawamkanlah selama Ramadan, ya Allah izinkan hamba tiap hari hamba sodakoh, minimal terawih bawa, syukur-syukur plus subuhnya pun bawa. Kalau itu ibu dawamin selama sebulan, Bu, Masya Allah, rasakan, Bu, bagaimana Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang berbuat baik, Bu. Naruh duit di bank aja ada bunganya. Masa naruh duit sama Allah kagak ada lebihnya? Lebihnya bukan lagi 1-2, Pak, banyak tanpa batas. Sebagai penutup kata, Bu, ini keajaiban, orangnya pun masih hidup. Oh, meninggal tahun kemarin, saya lupa. Siapa yang tidak kenal Abu Naim Hafifi? Kenal di sini Kiai Abu Naim Hafifi? Beliau almarhum. Saya pernah dengar cerita langsung dari mulut beliau. Istrinya nyumbang teh manis selama sebulan full. Ramadan berikutnya istri beliau diajak umroh sama orang sebulan full. Bayangkan coba. Teh manis modal 10.000 dikali sebulan 300.000. Yang mahalnya bukan karena teh manis, yang mahalnya karena niatnya istiqomah itu. Ternyata apa, Bu? Niatnya nyumbang teh manis selama sebulan, tahun berikutnya Ramadan ke depan
dia berangkat umroh, umrohnya kosasih, umroh ongkos dikasih, alias diberangkatin hadiah dari orang karena beliau adalah istri kiai. Mungkin orang ini kepengen keberkahan istrinya kiai karena kiai nggak bisa diajak karena banyak tugas ceramah. Inilah bukti hadirin, tidak pernah balasan Allah tuh 1, 2, nggak pernah Bu, tapi yang lebih baik lagi Bu. Yang terakhir, yuk pasang niat baca Quran setiap hari, setiap saat Bu. Asal ada kesempatan waktu baca Quran, ada kesempatan waktu baca Quran. Ngacung yang Ramadan, sekarang Ramadan keberapa Bu? 15 apa 20 Bu? Berapa Ramadan berapa sekarang? Hah? 9. Saya kasih hadiah 100.000, dan kalau ngacung niatnya bukan membanggakan diri tapi niat untuk motivasi. Kalau yang udah hatam 30 juz dari Ramadan awal sampai sekarang 9, dari Fatihah sampai Anas dia udah hatam, saya kasih hadiah 100.000 ngacung. Bismillah, niatnya untuk motivasi. Siapa yang udah hatam? Ibu udah hatam? Boleh, saya kasih hadiah Bu buat beli LPG Bu. Ibu-ibu kan senang sama LPG Bu, sampai pada ngantri. Kemarin gara-gara gas LPG itu teman saya mati Pak, mati dia. Ternyata yang membuat dia mati itu gara-garanya dia naik motor gasnya kekencangan Pak, bukan gas LPG-nya, gasnya kekencangan. Ayo ngacung buruan, siapa yang mau 100.000? Kalau ngacung niatin bukan untuk bangga diri tapi untuk motivasi. Nah, saya niat berbagi rezeki juga nih, luar biasa kalau sampai udah hatam nih, berarti sehari kurang lebih 10 juz ya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita niat ya. Tapi yang pasti Bu, Ramadan ini 3 kita niatin Bu. Ya Allah, hamba niat di selama Ramadan sodakoh tiap hari, baca Quran setiap saat, sholat bagi yang laki-laki berjamaah tidak ketinggalan daripada takbir pertama. Saya kasih tips nih, kebanyakan sholat berjamaah ketinggalan itu kalau maghrib. Cara ngakalinya yang sudah saya amalin, kalau maghrib asal batalin aja dulu, makan lontong sama minum, dah ke masjid. Jangan makan sekenyang-kenyangnya, nanti sampai ke masjid ketinggalan. Kenapa hadirin? Kalaulah kita tahu pahala berjamaah ini luar biasa hadirin, Masya Allah. Sebagai penutup kata, Bu, kalau ada angka 1, nolnya 3, jadi berapa Bu? Jawab Bu, berapa Bu? 1000. Bapak-bapak, kalau ada angka 1, nolnya 6, berapa Pak? Berapa? 1 juta. Angka 1 terakhir nolnya 9, jadi berapa? Berapa? 1 miliar. Terakhir nih yang lagi booming oplosan. Angka 1 nolnya 12, berapa Bu? Hah? 1 triliun. Pertanyaan saya balik. Kalau ada nolnya sampai 100 lalu tidak ada angka 1-nya, kira-kira ada nilainya nggak Bu? Itulah pentingnya sholat. As-sholatu imaduddin. Walaupun banyak amal ibadah kita, sedekah, puasa, baca Quran, tidak ada sholatnya, maka amal yang lain tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari as-sholatu imaduddin. Silatnya tiang agama, tidak dikatakan bangunan tanpa tiang. Genteng kenapa ada di atas? Karena ada tiang. Genteng, tiang adalah rangkaian bangunan, tanpa tiang roboh. Maka walaupun ibadah kita full, walaupun sedekah kita banyak, tanpa didasari sholat, maka sholat itu menjadi nilai yang istimewa yang akan menjadikan amal-amal lain menjadi nilai yang besar hadirin rahimakumullah. Sambil contoh, anggaplah sholat itu angka 1, dikasih 0 jadi 10, nolnya 2 jadi 100. Kalau sholat sudah dijalankan, maka amal-amal ibadah menjadi istimewa yang lainnya. Tapi kebalikannya, sholatnya tidak ada, walaupun amal yang lain banyak, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu.
Bahkan Allah ingatkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha lanas'aluka rizqan nahnu narjuk wal akibatu littaqwa. Allah perintahkan kita salat, Allah tidak minta rezeki kepada kalian, justru Allah tawarkan, akulah yang memberikan rezeki kepada kalian. Dan akibat yang baik di akhirat kelak adalah bagi orang-orang yang bertakwa, hadirin. Maka jangan sampai, hadirin, kita pol puasa, tarawih pol, tapi sholat yang utama kita terbengkalai, hadirin rahimakumullah. Maka demi Allah, pasanglah niat dari sekarang. Ya Allah Rabb, selama Ramadan, ya Allah Rabb, izinkan hamba, ya Allah, sholat tidak tertinggal dari imam takbir pertama. Itu kita pasang niat, hadirin. Kalau dipasang niat, maka insya Allah ibadah kita menjadi istimewa ibadah-ibadah yang lainnya, hadirin. Karena tidak dikatakan istimewa tanpa adanya sholat. Seperti ibu tadi saya tanya, nolnya ada 6, tahu 1 juta, nolnya ada 9, tahu 1 miliar, nolnya ada 12, tahu 1 triliun. Tapi tatkala saya tanya, nolnya ada 100, tidak ada angka 1, maka semua jamaah menjawab tidak ada nilainya. Itulah ibarat orang banyak beramal tapi sholatnya berantakan, banyak beramal tapi tidak sholat, maka di sisi Allah tidak ada nilainya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.